Yo, halo bro, selamat datang di channel Johan Movie. Bareng sama gua, Johan tentunya. Sebelumnya, gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak duitnya ya guys ya. Kali ini Johan Movie akan membahas sebuah film yang menceritakan seorang penulis wanita yang terganggu dengan suara berisik dari lantai atas rumahnya. Yang siapa sangka rumah yang berada di lantai atas tersebut adalah milik seorang pembunuh. So, penasaran sama ceritanya? Langsung saja ke pembahasannya. Awal film kita diperlihatkan pada seorang perempuan yang sedang menatap layar sebuah laptop. Dia adalah Enzo, seorang penulis yang tak lain hanyalah seorang pengangguran yang kehidupannya hanya berada di sebuah kamar. Wajahnya yang lesu terlihat seperti dia tidak tidur seharian, bahkan mungkin tidak mandi. Saat lagi capek-capeknya, dia terganggu oleh suara berisik yang berada di lantai atas rumahnya. Sebagai solusinya, dia mencoba mengetuk-ngetuk atap rumahnya dengan menggunakan tongkat yang dia bikin sendiri. Namun di sisi lain, suara ketukan yang dia perbuat mengganggu penghuni rumah lain yang berada di lantai bawah rumahnya. Kesal dengan suara berisik yang Enzo timbulkan, ibu penghuni lantai bawah menelpon Enzo supaya jangan berisik lantaran bayinya menjadi terbangun dan menangis karenanya. Enzo pun mengiyakan dan minta maaf pada ibu tersebut. Masalah bertambah ketika dia menerima notifikasi dari ponselnya mengenai tunggakan yang sudah jatuh tempo. Lalu dia berdoa agar semoga dia dapat memenangkan kompetisi yang sedang dia ikuti agar dapat melunasi tunggakannya. Saat hendak melanjutkan menulis, dia dibuat kesal lagi oleh suara berisik dari lantai atas rumahnya yang memutuskan dia untuk membawa laptopnya ke kafe. Saat berada di lantai bawah, dia mengambil surat yang memang ditujukan untuk apartemen rumahnya. Seperti yang kita tahu, Enzo tinggal di sebuah apartemen susun kamar nomor 401 bersama dengan keluarganya. Saat membaca suratnya, dia penasaran pada pemilik surat untuk kamar nomor 501, yaitu kamar yang tepat berada di atas rumahnya yang selama ini mengganggunya. Lalu dia meletakkan surat itu kembali. Saat berada di kafe, dia menunggu kabar apakah dia memenangkan kompetisi skenario yang dia ikuti. Di sisi lain, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang padanya. Dia bernama Jisung, temannya. Jisung bertanya apa yang membuat anak rumahan sepertimu keluar dari rumah. Lalu Enzo menjawab suara berisik yang berada di atas lantai rumahnya. Lalu Jisung menyarankan untuk meminta bantuan pada intercom atau petugas keamanan. Di sisi lain, dia juga menanyakan mengenai hasil pemeriksaannya apakah menang atau gagal. Enzo menjawab hasilnya ditunda padahal hasilnya sudah keluar dan dia gagal. Saat Jisung hendak melihat laptopnya, Enzo mencegahnya dan berteriak yang membuat pelanggan yang lain tertuju melihat ke arahnya. Saat itu juga, Jisung mengetahui bahwa Enzo gagal dan mengatakan bahwa ia akan terbiasa oleh kegagalan tersebut. Kemudian scene berganti pada suasana malam hari di kamar Enzo. Terlihat Enzo yang hendak akan menulis, lagi-lagi terganggu dengan suara berisik dari lantai atas rumahnya. Mulai dari suara orang batuk hingga langkah kaki. Seperti biasa, dia mengetuk-ngetuk atapnya dengan harapan penghuni lantai atas bisa mengurangi suara berisiknya. Kemudian esok harinya Enzo menulis sepucuk kertas bertuliskan tolong diam, yang kemudian dia tempelkan pada pintu rumahnya. Melihat pintunya yang tidak berkunci, dia mencoba masuk dalam, namun hal yang tidak terduga terjadi. Pintunya tiba-tiba tertutup sendiri, dan ketika dia hendak melihat sebuah ruangan, tiba-tiba dia dibekap oleh seseorang dan dia terbangun dari tidurnya yang ternyata itu hanyalah mimpi. Kemudian scene berpindah pada sebuah ruangan kelas yang dimana Enzo ada di situ mengikuti kelas tersebut. Karena terlihat lesu, dia sempat ditegur oleh gurunya. Kemudian sore harinya, dia bertemu dengan teman sekelasnya. Temannya bilang apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Enzo menjawab suara berisik dari lantai atas rumahnya. Kemudian temannya memberi saran kalau kejadian yang Enzo alami bisa kamu jadikan sebagai objek skenario penulisanmu. Karena temannya yang lain juga menulis tentang hal itu dan memenangkan kompetisinya. Mendengar hal itu, Enzo mencoba memikirkannya. Kemudian scene berpindah ketika Enzo
di rumah dan sedang searching di laptopnya tentang cara mengatasi kebisingan lantai. Kini Enzo diam-diam mengikuti rutinitas orang penghuni lantai atas rumahnya dan menuangkannya dalam sebuah tulisan yang dia buat. Semua itu dia lakukan untuk objek skenarionya, hingga pada saat malam hari dia sengaja duduk di parkiran untuk mengetahui kapan orang tersebut pulang. Ketika orang itu pulang, ia mengintip dari balik mobil kemudian mencoba untuk mengikutinya. Melihat cairan yang menetes di lantai, Enzo penasaran dan mencoba merasakan cairan tersebut. Kemudian scene berganti ketika Enzo tertidur di kamarnya dan ibunya yang sedang menanyakan sesuatu padanya, yaitu menanyakan tagihan yang ada di laci kamarnya. Enzo pun langsung terbangun dan terkejut menanyakan kenapa ibu melihatnya. Itu karena lacinya terbuka, dan mengenai hal itu ibunya berkata apabila Enzo tidak berhasil memenangkan kompetisinya akhir tahun, dia tidak akan membiayainya lagi dan menyuruhnya berhenti. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Jisung yang terkejut mendengar suara panggilan telepon dari Enzo. Enzo yang menyuruhnya untuk datang ke rumahnya dengan diiming-imingi akan dibelikan pizza. Jisung sebenarnya tidak mau, namun terpaksa dia mencoba untuk menemuinya. Enzo yang melihat mobil orang yang sedang dibuntutinya mencoba memeriksa mobil tersebut. Dia bahkan sampai membuka pintu mobil tersebut dan mencoba untuk masuk mengecek ke dalam. Di dalam, dia melihat buku dan botol air dari sekte Tianshui. Ketika dia hendak keluar, sialnya pemilik mobil tersebut datang sehingga dia terjebak dan memutuskan untuk bersembunyi. Saat bersembunyi, dia juga melihat sebuah pisau kecil tergeletak di bawah kursi mobil. Siannya lagi, Enzo mendapat notifikasi pesan suara dari Jisung yang membuat pemilik mobil tersebut curiga mengecek ponselnya. Terparah lagi, karena pesannya tidak dibalas, Jisung lalu menelpon yang membuat pemilik mobil tersebut mengetahui bahwa ada seseorang di dalam mobilnya, lalu memberhentikan mobilnya. Benar saja, ketika pemilik mobil tersebut membuka pintu mobilnya, mendapati adanya wanita yang sedang bersembunyi dan menyuruhnya untuk keluar. Kesal dengan perbuatan wanita tersebut, pria tersebut lalu menamparnya. Untungnya kejadian itu dilihat oleh polisi, yang membuat polisi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan membawa mereka berdua ke kantor polisi. Ketika mereka keluar dari kantor, pria tersebut menanyakan kepada Enzo bahwa dia tinggal di apartemen yang sama dan menanyakan kamar nomor berapa dia tinggal. Di sini Enzo berbohong. Dia mengatakan kalau dirinya tinggal di kamar nomor 301. Yang nyatanya sebenarnya dia tinggal di kamar nomor 401. Akan hal itu, pria tersebut tidak curiga dan berdamai dengan berjabat tangan dan lalu pergi meninggalkan wanita tersebut. Di sisi lain, Enzo menceritakan kejadian yang dialaminya pada Jisung, bahwa dirinya melihat pisau kecil dengan sedikit bercak darah di mobil tersebut, dan menyuruh Jisung untuk membantunya menyelidiki lebih lanjut pada pria tersebut. Kemudian scene berpindah di sebuah kamar Enzo. Terlihat mereka berdua sedang mencari tahu nama pemilik nomor kamar 501 yang orang sedang mereka selidiki. Mereka curiga karena nama pemilik di kertas tagihan pemilik kamar nomor 501 berbeda dengan yang dia ditemui di website pemilik kamar nomor 501. Di sisi lain, mereka mendengar suara ketukan pintu dari lantai atas dan memutuskan untuk mencari tahu karena penasaran dengan tamu yang datang ke kamar tersebut. Benar saja, terlihat dua wanita yang sedang mencoba menemui penghuni kamar tersebut. Mereka tidak ingin terlihat seperti membuntuti. Mereka berdua berpura-pura menemui penghuni kamar lain. Scene berganti memperlihatkan Jisung dan Enzo yang berada di sebuah rumah makan. Di samping mereka makan, mereka juga sambil membicarakan pria tersebut. Enzo yang penasaran begitu semangat untuk merencanakan sebuah ide karena tulisan yang sedang dia buat juga mengenai pria tersebut. Ide yang diungkapkan oleh Enzo adalah membuntuti pria tersebut kemana dia pergi dan kegiatan apa saja yang dilakukan pria tersebut. Jisung sempat menolak, tapi akhirnya mau karena terhasut oleh omongan Enzo. Enzo yang sudah siap dengan rencananya terlihat berbohong pada bapak, ibu, kakaknya bahwa dia akan ke kafe untuk menulis.
yang pada kenyataannya dia menemui Jisung di mobil untuk membuntuti pria tersebut. Sempat hampir ketahuan oleh keluarganya, Enso meminta Jisung untuk memindahkan mobilnya di tempat lain. Hari semakin sore, tapi pria tersebut belum juga keluar dari kamarnya. Karena kelaparan, Enso berencana keluar untuk membeli makanan di minimarket. Tetapi baru saja akan keluar mobil, pria tersebut muncul dan hendak pergi. Bergegas mereka berdua membuntuti pria tersebut dari belakang. Karena salah prediksi, pria tersebut belok ke arah kanan sedangkan mereka berdua sudah riting dan belok ke arah kiri, yang membuat mereka gagal untuk mengikuti pria tersebut. Karena gagal dengan rencana awal, Enso mencoba mencari alat pelacak di internet. Karena alatnya mahal, dia sempat ragu untuk membelinya. Di sini Jisung memberikan ide bahwa dia bisa memasang aplikasi pelacak di HP-nya dan dihubungkan dengan HP-nya Enso itu efektif dan tidak memerlukan banyak biaya. Enso pun menyetujuinya. Dia akan memasang HP-nya di bawah mobil pria tersebut dan memasang baterai cadangan di HP-nya. Dengan begitu dia dapat mengetahui kemana pria itu pergi. Kemudian Shin memperlihatkan pria tersebut melihat sebuah benda di mobilnya. Pria tersebut meyakini bahwa benda tersebut milik perempuan waktu itu. Tepat waktu, pria tersebut melihat perempuan tersebut pulang menaiki mobil dan dapat melihat ke kamar mana perempuan tersebut masuk. Kini pria tersebut tahu kamar yang sebenarnya perempuan tersebut tinggal. Di malam harinya, Enso yang akan menaruh HP-nya di bawah mobil pria tersebut bersiap menghampiri mobil tersebut dan diam-diam segera melakukannya. Saat berada di bawah mobil, dia hampir saja ketahuan oleh pria tersebut, namun akhirnya tetap berhasil. Di pagi harinya, pria tersebut datang ke kamar Enso tinggal. Dia bertemu dengan keluarganya dan dengan tujuan mengembalikan barang milik Enso. Dia menceritakan kepada orang tuanya bahwa putrinya sempat ada di dalam mobilnya dan di sini orang tua Enso tidak mengetahuinya. Enso yang sempat akan kembali ke rumahnya karena melihat pria tersebut ada di depan kamarnya mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk pergi kembali. Dan ternyata Enso pergi ke rumah Jisung. Ketika di kamar Jisung, dia mengecek di HP-nya bahwa titiknya berjalan yang menandakan pemilik mobil tersebut sedang pergi. Mereka berdua bergegas menuju ke mobil dan akan mengikutinya. Ternyata arah mobil tersebut ke tempat rumah beribadah yang membuat Jisung sempat berpikir positif pada pria tersebut. Namun Enso tetap kekeh untuk menunggunya keluar dan melanjutkan untuk mengikutinya lagi setelahnya. Kali ini mobil tersebut menuju ke rumah sakit. Jisung mencoba mengikuti pria tersebut, sedangkan Enso mengikutinya dari arah lain. Lagi-lagi diperlihatkan hal positif dari pria tersebut, karena terlihat pria tersebut sedang menyuapi putrinya. Sadar merasa ada yang memperhatikannya, pria tersebut keluar dari kamar untuk mengeceknya. Dia sempat melihat perempuan tersebut dan berusaha mengikutinya. Namun ketika dia menemuinya, Enso menyamar dengan menyuapi salah satu pasien di kamar, dan pria tersebut pun pergi. Kemudian Shin memperlihatkan Enso yang menemui Jisung di parkiran. Dia berterima kasih dan memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Jisung sempat menasihatinya bahwa tindakan yang Enso lakukan salah dan meminta untuk berhenti menyelidikinya. Namun Enso kekeh tidak memperdulikannya dan meninggalkannya. Kemudian sendirian Enso masuk kembali ke rumah sakit tersebut dan mencoba mencari dan menyelidiki pria tersebut. Benar saja, pria tersebut tega menyiram air ke kepala putrinya sendiri dan sempat anak tersebut bilang kedinginan. Namun pria tersebut tidak menggubrisnya, tetapi hal itu diketahui oleh petugas rumah sakit yang akhirnya dapat menghentikan kelakuan pria tersebut. Ketika Enso sedang duduk, terlihat pria tersebut lewat di depannya. Tetapi pria tersebut tidak memperdulikannya. Enso pun mengikutinya dengan menaiki taksi dan berhenti dia di suatu tempat dan masuk dalam ke tempat tersebut. Saat dia masuk dan melihat pria tersebut di sebuah ruangan, dia sempat ditanyakan oleh seorang wanita mengapa dirinya ada di sini. Enso menjawab
salah tempat, lalu meminta maaf dan pergi. Kemudian dia terlihat kembali ke rumahnya dan keluarganya pun menunggunya. Ayahnya pun menanyakan apa yang sedang sebenarnya Enzo lakukan. Enzo menjawab itu semua tentang artikel yang sedang dia tulis. Ayahnya memarahinya dan meminta untuk berhenti menulis dan menyuruhnya untuk mencari kerja. Saat Enzo hendak tidur, dia mendengar suara ketukan dari lantai atas menandakan pria tersebut sudah pulang. Kemudian dia keluar rumah untuk mengambil HP-nya yang ada di bawah mobil pria tersebut. Namun aksinya diketahui oleh CCTV yang pria tersebut pasang di dalam mobilnya. Keesokan harinya, terlihat pria tersebut habis dari mobilnya untuk mengecek sesuatu dan sempat akan mengecek CCTV-nya tapi tidak jadi. Saat akan ke kamar, dia mendengar suara dentuman dari dalam kamarnya. Dan disinilah diperlihatkan bahwa kecurigaan Enzo benar. Terlihat pria yang terikat dan luka di sekujur tubuhnya. Dan di kamar lain terlihat mayat satu pria dan satu wanita yang diawetkan dengan balok es. Kemudian sejenak kita masuk ke dalam bayangan pria tersebut. Di dalam bayangan pria tersebut kita diperlihatkan masa lalunya ketika dia membunuh seorang pria dan wanita di dalam mobilnya dengan menggunakan asap racun. Kemudian kini mayatnya dia awetkan dengan balok es di salah satu kamar rumahnya. Kemudian di suatu hari pria tersebut mengunjungi kamar Enzo, di mana ketika Enzo sedang di rumah, dia mencoba untuk menemuinya. Pria tersebut menanyakan kepada Enzo mengenai dirinya tinggal di kamar nomor 401 karena di suatu hari Enzo bilang kalau dirinya tinggal di kamar nomor 301. Enzo menjawab mungkin bapak salah dengan waktu itu. Kemudian pria tersebut memberikan penjelasan kalau suara berisik yang dia dengar itu hanya ketika pria tersebut sedang menggiling bawang putih untuk ibunya yang sedang sakit, ucap pria tersebut. Pria tersebut juga berjanji kalau dia tidak akan menimbulkan suara berisik lagi. Pria tersebut juga memberikan bingkisan sebagai tanda minta maaf. Enzo menerimanya dan lalu pria tersebut pun pergi. Kemudian ketika Enzo menutup kembali pintunya, dia melihat ke arah langit-langit dan melihat bercak merah di atas. Kemudian scene berpindah di kelas ketika Enzo sedang mengikuti kelas tersebut. Di dalam kelas tersebut ada seorang pria yang tertidur. Ketika pria tersebut tertidur, dirinya tidak sadar kepalanya jatuh ke meja dan menimbulkan suara. Dalam pengamatan Enzo, suara tersebut mirip dengan suara yang selama ini dia dengar, yang membuat dia kembali menaruh curiga pada pria tersebut. Scene berpindah ketika Enzo menelpon petugas apartemen dia tinggal. Dia mengatakan secepatnya ingin pindah ke kamar nomor 501 dengan suatu alasan. Tugas tersebut bilang itu harus ada kesepakatan dengan penghuni kamar tersebut. Kemudian Enzo meminta nomor HP pemilik kamar tersebut dan dikasih, yang membuat Enzo senang karena rencananya berhasil untuk tahu nama dan nomor HP pemilik kamar tersebut. Dan kini kita tahu kalau nama pria tersebut adalah Lee Kwang-han. Kemudian dia memeriksa nomor pria tersebut di internet. Dan di sini dia menemukan bukti yang mungkin ada kaitannya dengan tamu dua wanita yang datang waktu itu. Kemudian Enzo bergegas pergi ke tempat di mana dua wanita tersebut berasal, yaitu rumah ibadah yang sering dikunjungi Lee Kwang-han. Dirinya bertemu dengan pemilik rumah ibadah tersebut di sana dan menanyakan beberapa hal. Enzo mengatakan dirinya datang kemari karena Lee Kwang-han dan menanyakan beberapa hal tentang Lee Kwang-han kepada wanita tersebut. Enzo hanya mendapat informasi sedikit dari wanita tersebut. Kemudian Enzo diajak untuk mengetahui lebih dalam mengenai rumah ibadah tersebut dan agama yang dianut. Wanita tersebut mengatakan bahwa semua ini kaitannya dengan Tuhan dan menunjukkan pengikut agama ini kepada Enzo. Wanita tersebut juga menjelaskan bahwa air di dalam botol dapat menghapus dosa-dosa dan sebagai pemurnian jiwa. Saat itu juga Enzo teringat dengan air
yang selalu Li Kuanghan bawa. Dirinya juga merasakan air tersebut. Saat itu juga dia berpikir hal buruk yang selama ini tidak tahu dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Saat hendak pergi, dirinya dicegat oleh petugas di sana dan dipaksa untuk kembali. Namun, untung saja Jisung menelpon dan datang menolongnya. Kemudian Enso menceritakan kepada Jisung kalau selama ini ada yang meminta tolong di lantai atas rumahnya. Karena suara dentumannya selama ini dia dengar juga aneh. Dan Enso mengatakan untuk melaporkannya ke polisi. Jisung mengatakan jangan terburu-buru karena kita harus punya bukti yang kuat. Kita perlu menyelidikinya lagi. Di malam harinya ketika Enso mendengar suara dentuman lagi yang menandakan pria tersebut sedang ada di rumah, dia segera meletakkan lagi HP-nya di bawah mobil pria tersebut. Esokan harinya ketika Li akan menggunakan mobilnya, dia mendengar nada dering ponsel di bawah mobil. Lalu Li membawa mobilnya ke bengkel mobil untuk mengeceknya. Dan benar saja dia menemukan ponsel di bawah mobilnya. Kemudian Li curiga siapa yang menaruh ponsel di bawah mobilnya. Lalu dia mengecek CCTV mobilnya dan melihat kalau Enso lah pemilik ponsel tersebut. Li tidak membuang ponsel tersebut. Dia sudah merencanakan sesuatu. Dia sengaja agar Enso mengikutinya ke tempat di mana dia pergi. Dia membawanya ke tempat pemancingan. Benar saja, Li melihat perempuan tersebut mengikuti dirinya ke pemancingan. Untuk penyamaran, Enso menyewa pancing dan ikut memancing sambil memperhatikan pria tersebut dari kejauhan. Ia sempat terkejut karena melihat umpan pria tersebut menggunakan jari, tapi tidak terlalu jelas karena melihatnya dari kejauhan. Untuk memastikannya, dia bertanya kepada pemilik pemancingan tersebut apakah dia mengetahui umpan pria tersebut. Pria tersebut menjawab, "Sesuai ikan yang kamu akan tangkap." Akan tetapi Enso menyuruh pria tersebut menanyakan kepada Li umpan yang dia gunakan. Ketika pria tersebut menanyakan dan akan melihat umpan pria tersebut, Li langsung menghalaunya dan meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke arah gunung. Mengetahui rencananya tidak berhasil dan Enso memutuskan untuk mengikutinya, tetapi dihalau oleh Jisung karena Jisung bilang kalau dia mengetahui wajahmu. "Kamu pergi saja ke kantor biar aku saja yang mengikutinya," ucap Jisung. Enso setuju dan bilang untuk berhati-hati kepada Jisung. Saat mengikuti pria tersebut, Jisung hampir saja ketahuan tetapi dia sempat untuk bersembunyi. Ketika dia melihat lagi pria tersebut sudah tidak ada. Dia sempat menelpon dan mencoba mencarinya. Namun sialnya dia dijebak dan dipukul dari arah belakang dan pingsan. Enso yang panik karena dia menelpon Jisung dan tidak ada jawaban. Lalu bilang kepada pemilik pemancingan tersebut apakah ada kecelakaan di gunung itu karena temannya sedang mengikuti pria tersebut ke sana. Pemilik itu bilang kalau gunungnya rendah dan dia juga melihat pria tersebut turun dari gunung dan pulang dengan mobilnya. Enso yang panik berlari menuju ke gunung tersebut. Dia berlari dan berteriak memanggil nama Jisung, tetapi di dalam pencariannya dia hanya menemukan ponsel miliknya. Kemudian Enso memutuskan untuk pergi mencarinya menggunakan mobil Jisung. Dia juga mengisi daya ponselnya di mobilnya. Karena tidak bisa menyetir, Enso hampir saja menabrak mobil lain. Tapi dia tidak putus asa dan tetap melanjutkannya. Di sisi lain, terlihat Li membawa Jisung di mobilnya. Jisung yang tersadar dengan tangan terikat mencoba meraih pisau kecil yang pernah dibilang Enso. Berkat usahanya, Jisung berhasil melepaskan talinya. Melihat Jisung bebas, Li langsung memberhentikan mobilnya dan memukulinya. Jisung berusaha melarikan diri dan mencoba menjauh dari Li. Namun sia-sia. Li berhasil memukul Jisung dari arah belakang yang membuat Jisung kembali pingsan. Di sisi lain, Enso terus mencoba untuk menghubungi Jisung. Mengetahui nada dering dari ponsel Jisung, Li mengambil dan mengangkatnya. Mengetahui kalau bukan Jisung yang mengangkatnya, Enso meminta kepada Li untuk jangan mencelakai temannya dan dia tidak akan melaporkannya ke polisi. Enso juga memintanya untuk bertemu.
Dari sini saya mikir, mana ada penjahat yang mau diajak ketemuan, yang ada sekalinya bertemu Enzo tidak bisa berbuat apa-apa dan celaka sendiri. Begonya Enzo, dia tetap mencari seorang diri dari pelacak ponselnya. Untung saja Lee tidak menjebaknya. Enzo hanya bisa menemukan Jisung yang sudah terkapar di tanah dan menyesali perbuatannya. Dia langsung membawa Jisung ke rumah sakit. Enzo yang marah terlihat sedang menelpon polisi dan memberitahukan bahwa ada seorang pembunuh di apartemen nomor 501. Dan dia meminta tolong untuk segera datang. Tetapi Enzo tidak memberitahukan dirinya ketika berbicara, yang membuat polisi ragu dan memutuskan teleponnya. Tetapi ketika dia kembali ke apartemen, dia melihat mobil polisi sudah datang dan segera menuju ke kamar nomor 501. Dia meminta polisi untuk segera masuk ke dalam karena ada pembunuh di dalam kamar tersebut. Tetapi polisi tersebut kebanyakan mikir, yang membuat Enzo memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia mengambil tali pengaman sepeda dan membawa ke apartemennya. Dia membuat semacam tangga dari rantai agar dia bisa naik ke atas. Usahanya membuahkan hasil. Dia berhasil naik ke atas dan terkejut melihat dua mayat yang diawetkan menggunakan balok es. Dia mengambil pisau yang tergeletak di sana untuk berjaga-jaga. Dan ketika dia membuka pintu salah satu ruangan, dia terkejut setengah mati melihat seorang pria yang terluka parah dengan tali yang mengikat kedua tangan dan kakinya. Kemudian masa lalu pria tersebut terungkap. Pria tersebut adalah seorang pendeta yang selama ini Lee percayai untuk menyembuhkan putrinya. Namun dalam keadaan mabuk, pria tersebut mengatakan bahwa dirinya telah membohongi Lee dengan memberikan air yang sebenarnya tidak ada gunanya untuk kesembuhan putrinya. Kesal dengan apa yang dia katakan dan merasa dibohongi, Lee mencekik dan mengikat tangan dan kakinya. Dan ya, selama ini pria inilah yang menimbulkan suara berisik tersebut. Di sisi lain, Lee telah menemukan keberadaan Enzo yang membuat mereka saling menyerang. Enzo pun tidak berdaya melawan pria tersebut. Hingga suatu ketika polisi berhasil mendobrak pintu dan langsung mengarahkan pistolnya. Dengan satu kali tembakan yang mengarah ke tangan, Lee dibuat langsung tak berdaya dan polisi pun berhasil menangkapnya. Selain itu, dengan keadaan Enzo yang terluka, dia dibawa ke rumah sakit. Kemudian setelah itu Sing memperlihatkan Enzo yang sedang berada di danau, meratapi hari berat yang telah dia lewati, dan berharap ini adalah akhir dari segala hal buruk yang terjadi. Dan ya, film pun sudah berakhir. Oke guys, gimana filmnya kali ini? Seru tidak guys? Coba kalian tulis di komentar ya. Buat yang tidak ingin ketinggalan film seru lainnya, silakan saja kalian subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau saya upload video baru. Saya Johan, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.